Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Salam sehat selalu bagi kita semua. Sebelum kita mengawali dan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Jumat tanggal 16 Juli 2021, mari sejenak kita kasih hati pikiran kita untuk mendengarkan dan disapa oleh firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Amsal pasal 15 ayat 3, demikian dikatakan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya. Saudara-saudari kita yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sebagian kita ada yang gemar menonton film The Fast and Furious yang sebentar lagi akan diputar edisi yang ke-9. Kalau kita menonton di edisi yang ke-7, di situ ada diangkat tentang teknologi God Eye atau teknologi mata Tuhan. Sebuah teknologi yang luar biasa yang dengan kemampuan teknologi itu bisa menemukan orang dimanapun dia berada, bisa menemukan posisi atau apa yang sedang dilakukan, dikerjakan orang tertentu, karena tidak ada yang bisa bersembunyi atau terlindungi dari mata Tuhan itu. Dan menariknya, teknologi itu menggunakan mata Tuhan mengingatkan kita dengan nats ini. Teknologi yang sangat luar biasa itu, jikalau itu menjadi sesuatu kenyataan, pasti sangat luar biasa dampaknya, dan pasti akan sangat mempengaruhi intelijen dan mata-mata dimanapun berada. Tetapi itu juga akan sangat menakutkan, karena tentu dengan teknologi itu tidak ada lagi privasi seseorang. Seseorang yang menggunakan teknologi itu dengan niat yang baik, pasti akan sangat baik. Tapi kalau itu dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, maka pasti akan juga sangat membahayakan. Ya, kita mungkin akan melihat ke depan teknologi itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Tapi berbicara tentang teknologi mata Tuhan, Alkitab kita, kitab Mazmur, yaitu yang diungkapkan oleh Daud ini, sudah lebih dulu melihat dan memahami bagaimana mata Tuhan itu ada di mana-mana, ada di segala tempat, dan tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan, segala apa yang kita perbuat. Dan kalau kita mengingat ada sebuah lagu anak sekolah minggu kita, lagunya seperti ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Nah, dari kecil kita juga sudah diajarkan untuk berhati-hati, untuk menyadari bahwa mata Tuhan itu mampu melihat segala sesuatu yang kita hadapi, mampu melihat segala sesuatu apa yang kita pikirkan, mampu melihat segala sesuatu apa yang ada di dalam hati kita, bahkan di dalam niat kita. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa bersembunyi dari mata Tuhan. Segala sesuatu itu terbuka dan terang benderang, karena mata Tuhan menjangkau seluruh ciptaannya. Baik perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, juga perbuatan-perbuatan yang jahat yang kita lakukan. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang pertama mau mengatakan kepada kita bahwa ketika dikatakan mata Tuhan itu ada di segala tempat, ketika dikatakan mata Tuhan itu mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik, sesungguhnya mata Tuhan itu bukan saja melihat hal-hal yang dapat disembunyikan, tetapi olehnya segala sesuatu benar-benar diperiksa, benar-benar diketahui bagaimana
terjadinya, bagaimana segala sesuatunya itu terjadi. Dan dengan segala sesuatu yang dilihat oleh Tuhan yang tidak hanya sepintas lalu tapi betul-betul mendetail itu, Tuhan mau mengatakan juga bahwa apa yang kita alami, baik pergumulan, baik sakit penyakit, baik persoalan hidup, baik kesedihan dan penderitaan apapun, tidak ada yang dilewatkan dari mata dan sepengetahuan Tuhan. Itu sebabnya dengan menyadari hal ini, kita selalu harus bisa meminta dengan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya mau menunjukkan bahwa dengan mata Tuhan yang melihat itu dia mengetahui segala sesuatu, tapi dia juga mau menunjukkan bahwa dengan mata yang selalu memandang itu, dia memelihara ciptaannya. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah meninggalkan, dan dia tentu tahu apa yang terbaik untuk mengatasi segala pergumulan yang kita hadapi. Dia tahu sampai di mana batas kemampuan kita, dan dia tahu kapan harus menolong kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya kesadaran akan mata Tuhan yang selalu melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita ini membuat kita yakin dan membuat kita tidak perlu gentar menghadapi segala sesuatunya. Karena Tuhan yang mencintai dan pemilik kita akan memberikan pertolongan kepada kita yang selalu mengandalkan Dia tepat pada waktunya. Yang kedua, saudara-saudari, dengan menyadari bahwa mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi segala apa yang kita lakukan, baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat, itu artinya tidak ada yang terlepas begitu saja. Tidak ada yang bisa selamat begitu saja bagi orang-orang yang berbuat jahat. Waktunya orang-orang yang jahat akan menerima akibat dari perbuatannya. Waktunya setiap orang akan menerima dampak dari segala pekerjaannya, pikirannya, niatnya, dan rencana-rencananya. Yang baik tentu akan diapresiasi, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena sekecil apapun perbuatan yang baik yang kita lakukan, itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan sangat menghargainya. Meski manusia kadang tidak mengetahui apa yang baik yang kita lakukan, meski manusia kadang melupakan apa yang baik yang kita lakukan, tapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang terlupakan. Semuanya ada di dalam catatan Tuhan. Demikian juga segala perbuatan jahat yang kita lakukan. Mungkin bagi manusia itu tersembunyi, mungkin bagi manusia itu tidak diketahui, mungkin bagi manusia itu bisa ditutup-tutupi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang bisa terselamatkan dari segala perbuatan-perbuatan kita itu. Itu sebabnya marilah kita saudara-saudara dalam melakukan segala aktivitas kita dengan selalu menyadari bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Dengan pihak kepolisian, penegak kebenaran dan hukum, kita bisa main kucing-kucingan, kita bisa main sembunyi atau main tipu-tipu, atau dengan penegak hukum lainnya, dengan pengadilan, hakim, jaksa, dan lain-lain. Kita bisa sogok sana sini, kita bisa menyembunyikan kong kali kong dengan pimpinan, dengan bos kita untuk korupsi atau melakukan kejahatan apapun. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Di hadapan Tuhan semuanya jelas. Dan saatnya ketika kitab kehidupan dibacakan, segala perbuatan kita itu diungkapkan, dipertontonkan kepada kita. Setiap kita akan melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi dari apa yang kita lakukan. Menyadari hal itu saudara-saudari, marilah kita tetap dilihat atau tidak dilihat oleh manusia. Dalam segala perbuatan kita, mari berbuat yang baik. Mari berpikir yang baik. Mari berkata-kata yang baik.
Bahkan mari memiliki niat yang baik, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga semuanya menjadi berkat bagi kita. Hari ini juga dalam segala aktivitas kita, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahanmu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau pikirkan, apapun yang engkau niati, bahkan apa yang terlintas dalam hatimu, baiklah semuanya yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang akan menilai segala sesuatunya ketika bahkan dunia tidak mampu melihatnya. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus memberkati kita selalu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami atas kemahakuasaan-Mu, atas pengetahuan-Mu untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan pikiran, bahkan niat hati, Engkau juga mengetahuinya. Oleh karena itu ya Tuhan, baiklah kami menyadarinya dan kami bertindak secara hati-hati. Berkata, berpikir, berniat secara hati-hati segala sesuatunya, baiklah sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati segala pekerjaan kami, sembuhkanlah segala yang sakit, dan kuatkan kembali kami yang mengalami pergumulan dan lemah secara pikiran, secara hati dan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.